you must really be in trouble. I'm in trouble. Well, I don't want to flip a coin for everything. Hey, come on, go, go! Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, sekarang sudah bergabung kembali dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas BB, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat. Nah, Mas, ini kita lagi mau ngobrolin sebuah film. Sebenarnya bukan film baru sih. Ini yang ada di Netflix nih. Nah, film ini benar-benar cukup gila sih dalam arti ya. Karena ini kisahnya itu mungkin relate bagi beberapa orang dan memang istilahnya dikemas begitu natural. Ceritanya sendiri ini simple, benar-benar simple sih sebenarnya sih. Ceritanya itu ada seorang pria namanya si Eddie, kalau nggak salah itu namanya si Eddie. Nah, dia ini mempunyai istilahnya kebiasaan berjudi. My name is Edward Garrett and I am an idiot. I'm addicted to losing. Dan dari hidupnya pun kita tahu dia ini nggak punya pekerjaan yang tetap, dalam arti terus habis itu istilahnya habis dia kerja sembarangan, terus habis itu dia menghabiskan sorenya sampai subuh, bahkan sampai subuh untuk berjudi, dalam arti, dan itu bahkan kakaknya sendiri udah angkat tangan, aduh ampun deh lu ini benar-benar istilahnya minjem uang segala macem, ini akhirnya itu bohwat istilahnya. She's amazing, man. Yeah, I really like her. Kayak setiap keluarga nih kayak pasti ada satu orang yang bikin bohwat nih. Nah, ini dia si Eddie ini kayak gini nih. Dan masalah itu si Eddie ini di satu hari ini didatangi oleh tanda kutip temen ini akan dipenjara. Bayangin tuh, yang akan dipenjara tapi titipin tasnya. Dia bilang, Eddie, gue titipin tasnya ini, gue soalnya nggak percaya sama siapapun, gue kasih tasnya ini, lu nggak usah buka-buka, nanti gue keluar kurang lebih 6 bulan lah, istilahnya gitu, tas ini akan gue ambil dan lu akan gue kasih uang, cukup, iya. Pokoknya lu pegang ini tas, nggak usah buka-buka, gue keluar, gue kasih lu duit. Little something I need stored. What's in the bag? Don't worry about what's in this bag. Don't open it, don't look at it, just put it away, forget about it, that's it. Oh no. Nah, dasarnya orang tangan panas istilahnya kan, ya pasti kan, ya lu bayangin aja lah, siapa sih nggak gatel buka nyari tahu, pasti buka itu duitnya berlimpah gila. Oh no, holy shit. Nah, berlimpah gitu dipakai. I just want to take $500 out of the bag and I want to gamble with it. As soon as I win anything, I put the bag away. Nah, dipakai itu bukannya awalnya menang, tapi kalah istilahnya. Nah, itu kan makin pusing tuh. You're a loser. You've never won. You lose. USDA prime rib loser. Terus abis itu diperparah lagi, tiba-tiba telepon, kring. Eddie, bentar lagi gue keluar nih ya. Jangan lupa tuh duit gue mau ambil ya seminggu lagi. Nah, itu udah kebakaran jenggot. Hey, they're gonna be letting me out of here early. I'll see you next Monday. Yes. Nah, itu kurang lebih premis ceritanya seperti itu deh. Iya. Nah, gimana Mas abis nonton film ini? Ini bagus sih Mas, ini salah satu film tuh dulu waktu gua awal-awal review tuh Mas ya, tahun 2017 nih, termasuk yang bikin gua tuh semangat untuk review Mas sebenarnya film ini Mas. Film ini kayaknya tuh film indie Mas ya, film indie dengan aktingnya nih si Jack Johnson. Sebelumnya gue nonton film ini Mas ya, karena gue termasuk seneng aktingnya dia tuh di Let's Be Cop Mas. Si Jack Johnson ini Let's Be Cop yang jadi polisi, bahasa itu polisi ngerjain orang gitu, bukan ngerjain orang. Pokoknya dia polisi, jadi seolah-olah dia jadi polisi padahal bukan polisi gitu loh. Nah, itu bikin dia acting dia di sana bikin gue tuh terpingkal-pingkal Mas. Waktu Let's Be Cop Mas. Nah, makanya gue lihat nih, wah, si Jack Johnson lagi nih. Ternyata di sini jauh berbeda perannya nih sama Let's Be Cop yang konyol lucu gitu Mas. Kalau ini kan film yang serius banget Mas. Dan dia, menurut gue sih di sini bagus Mas. Bagus. Ini recommended film Mas. Yang orang tuh hidden games banget, ini definisi hidden games ini ada di film ini banget Mas. Menurut gue Mas, seperti yang tadi Mas bilang, premisnya sekilas sederhana ya Mas ya.
Tapi detik demi detik, menit demi menit kita nontonnya tuh ya, kita tuh kayak dibuat tuh tegang, Mas. Kalau mood gue ya, kalau gue sih cukup tegang ya, karena apa ya maksudnya ya, kejadian-kejadian ini banyak di sekitar kita, Mas, istilahnya, Mas. Kejadian-kejadian itu kita nggak usah berjudi deh, Mas. Hal-hal apapun yang sesuatu hal kita diberikan mandat ya, Mas, atau kepercayaan ya, Mas ya. Dan akhirnya dia tuh melanggarnya, dan awalnya tuh cuma iseng-iseng, Mas. Awalnya kan kita juga punya pikiran gitu, misalnya kita manjeruk orang deh, Mas. Dikasih 10 jeruk, cuman satu aja deh, atau gimana terbalikin. Tapi tuh karena kita namanya otak insting seorang penjudi, Mas ya. Apalagi insting seorang penjudi ya, Mas, itu percaya nggak percaya memang tuh susah lepas ya, Mas, kalau gitu, Mas. Kayak kita seorang yang punya temen yang narkoba, Mas. Kita kan kalau yang narkoba kita mikir, kok ini teman kita kok kenapa gitu bisa ketagihan coba ini coba itu, bahkan kalau hidup sehat kan apa salahnya gitu ya, Mas ya. Tapi ini kalau dalam perjudian juga kayak gitu, Mas. Sekilas kita juga nggak nyangka dia nggak makan obat, dia nggak gimana-gimana, dia aktivitasnya bagus, dia pekerjaan bagus, tapi kenapa dia nggak bisa hilang gitu sifat karakter untuk berjudinya. Nah itulah yang kuasa ilahi, Mas, itu, Mas. Sebenarnya sih kayak gini, maksudnya dalam arti kalau kita ngomong orang main judi ya, kadang-kadang itu sebenarnya itu karena mungkin tangannya panas kali ya, dalam arti kita bilangnya dalam arti gini, dikala menang mau menang lebih lagi, dikala kalah penasaran buat balik modal. Nah itu kan lingkarannya kan muter-muter. Lu main, lu menang, wah gue pasti bisa menang lebih gede lagi dong, tanggung nih. Tapi pas lu main lu kalah, wah tadi gue udah kalah misalnya 5 juta, gue harus balik modal minimal. Nah terus menang sampai 5 juta, tuh kan gue bisa balik modal, pasti gue bisa nambah lagi nih biar cuan. Kalah lagi, lah gue harus balikin kalah lagi dong. Nah, itu kan kayak gitu muter-muter tuh. Setahu gue nih, Mas ya, teori berjudi itu, Mas ya, teori berjudi itu kita punya modal 10 juta, Mas. Kita main, anggaplah cuma main 1 juta deh, 1 juta, Mas. Menang, Mas. Kan duit 11 juta ya, Mas ya. Terus main lagi 1 juta, menang lagi 12 juta, Mas. Itu kita nggak mungkin udah 2 kali menang 1 juta ya, Mas. Kita nggak mungkin tuh mau main 1 juta. Dalam hati mikir, sialan, coba gue main tadi 7 juta sekalian, langsung cepet duit gue 2 jam main. Nonton bola gitu, Mas. Pasti bakal gitu. Tapi begitu dari 12 juta nih, Mas ya. Wah, kita baru kalah 1,5. Ibaratnya kita kan modalnya 10. Kita kalah 1,5 juta, 10.500. Kita tuh secara insting, secara naluri manusia, sifat manusia tuh yang nggak mau kalah ya, Mas ya. Sifat manusia kan nggak mau kalah ya dalam hal apapun ya, Mas ya. Itu tuh kita berusaha untuk ngebalikin tuh supaya kita nyampe ke 12 juta lagi, Mas. Itulah lingkaran setan tuh yang bikin kita tuh akhirnya tuh pasti ujung-ujungnya tuh 99% ya, Mas ya. 0, Mas, ntar, Mas. Minus bahkan. Minus, kita bisa udah minus, terus kita udah pikiran udah kacau tuh, Mas, nggak bisa pikiran jernih lagi. Pasti kita pikir, aduh gue kuras tabungan gue deh atau apa deh supaya balikin uang yang kita sudah keluar itu. Dan dia punya tekad, ntar ketika orang berjudi dia punya tekad, udah deh ntar pas udah 12 juta balik atau 10 juta udah gue stop deh. Itu nggak mungkin bisa, Mas. Betul, setuju. Dan ini digambarkan juga di sini nih ya, itu benar-benar sih. Dan ini digambarkan di sebuah film indie yang sekilas detail ya, Mas ya. Dia punya tekanan psikologisnya, tekanan hidupnya, tekanan dia sakau main taruhan pokernya, Mas ya. Dia taruhan poker ya kalau dalam hal ini ya. Taruhan poker tuh begitu kenceng banget, Mas, itu, Mas, kayak orang udah sakau narkoba banget, Mas. Nah, tadi itu lu kan sempat ngomong ini merupakan hidden gem ya. Dalam arti kenapa ini menurut lo ini hidden gem? Hidden games ya. Menurut gua ceritanya itu gue bilang tadi, Mas, 1,5 jam tuh kita filmnya tuh bukan tipe jadi ini perang psikologis, Mas. Kok gue lihat, Mas, ini, Mas, filmnya nih perang psikologisnya sangat bermain ketika kita yang nonton tuh kayak seneng film ini, Mas. Kalau kita udah seneng film ini, kita suka genre ini, kita tuh kayak bermain tuh psikologis banget, Mas. Di sana kan nggak terlalu yang gimana-gimana kan, Mas, nggak yang, jadi lebih ke dialognya, tapi dialog tekanan itu, Mas, batin, psikologis, beban hidup gitu loh. Kita dapat rasakan tuh sama si Eddie itu, Mas. Si Eddie itu benar-benar tuh kita bayangin tuh kayak kita tuh masuk, makanya dia aktingnya bagus menurut gue, si Jack Johnson ini, Mas. Jack Johnson aktingnya bagus banget. Jadi dia perannya di sini menurut gue dia berhasil banget. Makanya kan nilainya juga nggak jelek-jelek banget, Mas. Skor film ini di Rotten Tomatoes 85% loh, Mas.
Ya benar sih, dalam arti seperti ini. Nah, apa sih? Ini kan kalau nggak salah sutradaranya kan si Josh Swanberg ya. Dia juga udah Ya. kerja sama si Jack Johnson itu udah beberapa kali nih, ya Nah kan itu ya di Leslie film Cobb ini. sama dia deh. Terus Drinking Buddies, Digging for Fire segala macam kan itu kan sama dia juga nih berdua nih. Dan Iya. tadi itu yang benar sih dalam arti ini merupakan menurut gue nih merupakan film indie nih yang cukup berisiko karena apa? Karena film ini dibuat secara natural. Mm-mm. Kenapa natural itu? Kalau di film-film konflik perjudian lain pasti akan dibombastisin. Misalnya pas lagi tegang, mukanya disorot gimana, musiknya tegang, pas main kartunya di apa, terus habis itu dimainin kamera, mainin musik. Terus misalnya kalau pas apa uang saya habis, misalnya mungkin di malam-malam penjahatnya tahu dikejar-kejar pakai pistol. Mungkin kan kalau film-film yang serupa mungkin seperti itu Mas ya. Iya. Tapi seolah-olah ini dibuat seperti natural di kehidupan. Ya orang itu nggak tahu ya nggak tahu. Dalam arti konfliknya dia kalah, dia dititipin uangnya dipakai, uangnya hilang, dia ingin mencari dengan cara halal, dengan cara baik, terus habis itu ternyata nggak bisa, dia kepepet, dan itu dibuat benar-benar natural seperti kita lihat sehari-hari. Nah ini Iya. tadi itu merupakan resiko karena ini menjadi dua mata uang nih. Yang satu merasa nggak suka, ya ilah ini kok kayak datar-datar aja, dalam arti nggak ada yang tegang-tegang, bawa pistol tembak-tembakan dikejar, atau digebukin, lu harus bayar ya. Nah, nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu. Tapi di satu sisi ini menjadi mata sisi yang yang bagus karena ya inilah kenyataan kayak gini nih, kehidupan nyata ya orang-orang kayak gini, orang yang yang mempunyai Berjudi, ya. edik sama berjudi itu harus masuk ke konseling bersama-sama. Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah itu menurut gue sih itu tadi itu di satu sisi ini sangat berisiko untuk tidak disukai, di satu sisi ini ya sangat bagus karena orang-orang akan bilang oh iya ya, ini benar-benar kayak kehidupan nyata nih. Seperti itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut Iya. lo gimana? Ini iya menurut gue ini teror psikologis ya Mas. Maksudnya apa ya Mas, itu permainan film yang didefinisi menurut gue ya psikologis, film apa ya Mas, itu yang sangat bermain psikologis ini banget Mas, film Win It All ini Mas. Terutama kalau kita sedikit related sama lingkungan ataupun kita sendiri deh bahkan ya, sama dunia-dunia seperti ini Mas. Mas itu kita nggak bisa lepas dari perjudian, kita nggak bisa lepas dari sebuah lingkaran hitam Mas, lingkaran hitam, atau kita terlibat suatu hutang Mas ya, hutang gitu loh, hutang yang kita bingung gitu, kita mau bertobat tapi kayak udah telat gitu Mas, maksudnya Mas. Ini tergambar banget di film ini Mas. Kita mikir deh, kita nggak usah jauh-jauh, kita semua orang deh, kita pernah punya hutang atau kita punya suatu investasi lah, kita ngomong Mas, investasi yang kita harapkan itu berbuah, ternyata tuh di tengah jalan mandek, putus, ataupun kita ditipu orang Mas. Nah ini kejadiannya sebenarnya related juga seperti ini. Jadi dia tuh gimana caranya dia pikir otak, tiap malam dia pusing, terus sampai mengganggu kesehatannya juga kan ujung-ujungnya kan. Ini benar-benar lucu, apalagi dia yang dialihkan puncaknya itu, nanti kita ngomongin itu. Iya, endingnya pun sangat apa ya? Ini endingnya pun ending twistnya nih mengejutkan dan nggak biasa ya. Bagus ini. Benar-benar endingnya sih nggak biasa sih benar. Nah sekarang ini kalau istilahnya scene yang paling Mas suka apa nih? Kan Mas kan sangat suka film ini nih. Ada scene yang Mas suka gak? Atau Menurutku tuh karakter? yang hal-hal yang gue suka dari film ini adalah ketika dia lagi dilanda tuh pikiran yang 360 derajat, mikirin gimana dia cara nih uang ini balik, dan sampai akhirnya tuh dia mempertaruhkan semua ya Mas. Itu dia akhirnya mengambil sebuah decision yang ibaratnya mati sekalian deh gitu ibaratnya Mas. Itu kayak udah taruhannya tuh pelor di sini Mas, ibaratnya antara ini ada isi atau enggak, 50-50 Mas gitu Mas. Peluangnya udah seperti itu Mas. Justru Dan ini itu sesuai dengan judulnya Win It All ya. Iya, menangin semuanya atau kita kalah mas kali, udah gitu deh. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita Mas, nggak usah kita soal perjudian deh, soal apapun Mas. Soal kita apa gitu deh. Iya. Momentum Mas, kalau gue bilang tuh sebuah momentum itu Mas, saya 1 detik aja itu berpengaruh untuk kita seumur hidup Mas. Momentum itu Mas. Apalagi dalam momentum film ini Mas ya, momentum menang atau kalah udah.
Lu bisa bayar dan lu bisa mungkin jadi berkecukupan, atau lu benar-benar tuh hancur sehancur-hancurnya, Mas. Ya, ini sih perjalanan hidup dari si Jack ini benar-benar menurut gue sih ya cukup menarik sih, dalam arti dari awal dia istilahnya merupakan orang yang selain tanda kutip itu nggak peduli sama hidupnya, hidupnya cuma ya dapat uang dikit istilahnya, Ya langsung udah, judi, tenang kalah, gua. kerja lagi pagi-pagi dapat uang lagi, judi lagi. Itu Nah, sifatnya sih baik, Mas. Sifatnya sebenarnya baik, Mas. Sifatnya betul, baik, Mas. Nggak ada masalah, nggak yang sampai jadi penipu, kriminal atau enggak. Iya, betul, penipu betul. cuma enggak. Cuma dia emang ediknya nggak bisa lepas itu Mas, setiap malam, Mas. Hmm. Kalau 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 penjudi itu kalau nggak nonton atau nggak main ya poker kayak gitu, Mas, malam itu ada yang kayak badan kita tuh juga kayak pegel-pegel gitu, Mas. Otak kita tuh kayak udah tertuju ke sana, kayak ada yang hampa hidup, Mas. Betul. Yang teman-teman. Tadi yang Mas bilang itu emang benar sih, karakter daripada si Eddie ini bukan karakter yang kita bilang ini bukan karakter yang kriminal. Dalam arti bukan karakter yang merugikan orang lain, kita ngomong ya, dalam arti bukan karakter yang mencuri radio lalu dijual, mencuri mobil lalu dijual untuk dijudiin, bukan. Dia ini ya orang, cuma itu dia kelemahannya adalah dia ini adalah orang yang adiksi terhadap perjudian, bahkan sampai di akhirnya pun saya di kala dia udah menang, udah bahkan misalnya di atas dari modalnya dia dapat, dia masih mau terus misalnya gitu ya, nggak mau ya? berhenti, iya. Nggak mau berhenti, dan ini benar-benar istilahnya ya bisa bilang itu menggambarkan secara natural sih, dan istilahnya dengan bagus itu digambarkan seperti itu. Nah ini komedi juga cukup lucu juga. Iya. Memang di sini kita nggak terlalu difokusin ke ibaratnya tuh yang temen yang ancaman-ancaman dari temennya tuh nitipin uang atau efeknya apa gitu, kalau dia nggak bayar sih nggak terlalu ditekankan ya Mas ya, tapi ditekanin nih psikologis si Eddie-nya yang ngalamin hal ini Mas ya. Belum lagi juga dalam arti tadi itu ini banyak yang mungkin gini, saya sudah berusaha untuk menjadi baik, menjadi orang baik, tanda kutip bertobat, dia udah bekerja dengan halal, misalnya dengan kakaknya dari bawah, bahkan disuruh kakaknya kan, ini lu harus bekerja dari bawah nih, jadi tukang kebun. Dia mau, dan dia istilahnya berjalan sesuai dengan istilahnya yang semestinya, tapi ternyata itu, loh kok kayak gini, kan kadang-kadang kita suka gitu ya Mas ya? Iya, kadang kadang ya di satu sisi kita terlihat nggak kayak apa yang suka dikasih Tuhan ya Mas ya, apa yang sudah dikasih Tuhan tuh sepertinya kita kayak merasa tidak adil, atau kok hidup gue begini-begini aja, atau kalau gue begini terus sampai kapan gue gitu loh Mas. Kadang orang pikiran kayak gitu Mas, hal-hal yang mengganggu sebenarnya itu hal yang negatif Mas. Kalau kita mikir tuh kita udah dikasih suatu hal yang ibaratnya orang lain belum tentu bisa dapat ya Mas, walaupun pekerjaannya biasa-biasa aja ya. Kadang kita mikir, ada orang itu berpikir kalau gue begini terus mau sampai kapan ya gitu loh. Kadang-kadang orang nggak sabarnya seperti itu Mas, padahal sebenarnya tuh kalau kita jalanin kehidupan tuh dengan penuh keyakinan ya, penuh misalnya rajin, kita selalu berpikiran positif tuh pasti ada suatu jalan Mas, menurut gue Mas. Kita nabung pelan-pelan, kan kita lihat kisah hidup dari orang sukses kan, walaupun kesannya gimana cerita hidupnya, tapi kan tuh terbukti ada Mas, ada persentase gitu loh, ada probabilitas yang kita tuh bisa maju sebenarnya, asal kita mau maju, kita berpikiran positif, kita jalanin kehidupan tuh dengan penuh hati yang senang Mas, itu sebenarnya bisa Mas. Betul, karena kita dilihatin ini di kala pikirannya si Eddie mumet, wah itu udah kacau banget tuh, bahkan kita bilang ini penjaminnya si Keegan itu, penjaminnya kan kita bilang ya, dalam arti ya itu bila dibangunin subuh-subuh dia bilang ya lu tenang aja, pokoknya lu tenang aja, toh lu nunggu sampai pagi pun nggak akan ada yang berubah lebih buruk atau lebih baik, jadi lu tenang aja, nanti kita pikirin baik-baik. Tapi dia nggak mau ngambil waktu untuk tenang, malah dia habis kan, malah tambah rugi, jadi perpikiran pendek. Iya. Aduh, gila Mas itu Mas. Itu satu film tema perjudian nih Mas, yang termasuk bagus sih Mas. Itu yang film sadis lagi, yang film Mark Wahlberg itu juga bagus, The Gambler Mas itu. The Gambler yang waktu itu ya. Tapi itu kan kayak emang film yang komersil lah kita bilang, film yang memang didesain khusus. Kalau ini kayak ini film indie yang dibeli sama Netflix Mas. Ibaratnya emang tuh belum produksi di mana-mana, terus jadi labelnya tuh label Netflix Mas, original Netflix Mas, walaupun itu indie ya Mas ya.
Dan ini sebenarnya ini film kan udah kalau nggak salah 2017 ya, benar Iya, 2017 kan. 2017 dengan gambar yang simple aja Mas tuh Mas. Hmm. Posternya pun Mas perhatikan atau kita perhatikannya gambarnya simple, dia ekspresi lagi belok muka, ada dadu loncat-loncat, simple aja, nggak banyak ini, backgroundnya tuh nggak baik, tuh emang orangnya si Eddie emang seperti itu Mas, pikirannya emang tertuju ke judinya itu Mas. Dan aktingnya si Eddie ini menurut gue dia punya mungkin related sama kehidupannya atau apa, jadi kayak dia maininnya tuh menurut gue tuh bagus banget Mas. Dia sekilas mirip kayak sama si ini gak sih yang main card Apa? counter? Sekilas Si Oscar Isaac. ini ya dikit-dikit matanya tajamnya ada sih dia, tapi yang gue salut sama dia bisa main komedi sama kayak gini Mas, maksudnya kan dia beberapa dia main film komedi kan maksudnya. Betul dia main drama komedi sih. Film tag juga lucu kan, dia film tag kan dia main tuh tag tuh. Main tag juga betul. Dia tag terus Tapi banyak dia sih. di sini dia apa ya maksudnya tuh jadi seorang yang addicted to gambling ya, masih gambler ya, itu cocok banget buat gue nih, recommend banget buat gue nih. Metacritic saja kasih nilai bagus 77% Mas Metacritic. Untuk film yang sederhana seperti ini gitu loh, soalnya kan sederhana banget. Terus konflik dia dengan dia mempunyai, ketika dia seneng kayak tuh dia berasa sayang banget sama pacarnya gitu juga, menurut gue tuh memang itulah dunia lika-liku penjudi seperti itu Mas, ketika kita lagi menang atau kita berada lagi happy saat itu lagi menang tuh kita berasa kayak sayang buat pasangan kita gitu loh. Terus kalau lagi ini mumet ya pikirannya. Kalau kalah kita tetap sayang, tapi kadang tuh hal kayak positifnya pasang tuh jadi bikin kita tuh kayak kesannya tuh kayak gue lagi pusing, lu jangan bikin tambah pusing gitu Mas, maksudnya Mas, padahal ceweknya juga nggak salah gitu loh. betul iya benar-benar ya realita kehidupan gitu sih Mas. Itu setiap orang mungkin pernah mengalami hal seperti itu sih. Nah, ya gimana caranya pesan film ini ya sebenarnya tuh ya kita harus bisa mengerem ya Mas, segala sesuatu yang buruk kita harus bisa rem ya Mas ya. Betul. Dan untungnya sih di sini sih si Eddie-nya itu bukan tipe orang yang gali lubang tutup lubang sih ya, dalam arti paling-paling kan dia kan nyusahin abangnya doang. Iya, tapi dia tetap udah terjebak ketika dia udah bertaruh pakai uangnya dikit, tapi kan dia harus balikin ya, itu dia pusing Mas maksudnya. Iya, justru itu sih dalam arti. Ya kalau menurut gue nih film, kalau kalian belum nonton pasti banyak yang belum tonton, bolehlah lihat di Netflix ya Mas, searching di Netflix ya, With It All ya Mas ya. Nah, sekarang lama, film 1,5 jam. Misalkan kalau untuk kata-kata terakhir apa nih? Kata-kata terakhir yang berhubungan sama film ini ya. Betul, dalam arti ya, apakah wajib nonton atau istilahnya kalau mau nonton tuh apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Ini kalian yang menurut gue ini cocok banget untuk kalian tuh yang masih sampai saat ini nih keranjingan terhadap sesuatu hal yang orang-orang bilang tuh negatif Mas. Gue pengen bilang gitu ya Mas. Keranjingan atau kita tuh suatu habit yang kita punya yang mungkin bisa menghasilkan ya Mas ya. Mungkin bisa menghasilkan, tapi ada sebuah resiko juga. Ada sebuah risk taker Mas. Ada sebuah risk yang harus kita siap-siap kalau misalnya kita salah jalan juga bisa seperti itu. Nah, itu kita harus apa ya, ketika kita nonton film ini kita harus biarkan kita biar supaya kita tuh lebih bijak Mas dalam memutuskan sebuah hal dalam kehidupan kita Mas. Karena itu penting, seperti gue bilang tadi Mas, momentum Mas, momentum, apalagi kita sebuah habit yang tidak baik ya, atau yang kata sekeliling kita tuh tidak baik, ketika kita momentum kita salah 1 detik aja, itu bisa gone Mas semua. Gone by the wind ya. Dan itu akan berpengaruh ke seumur hidup kita nanti Mas. Jadi jangan kalau kata orang tua ya, don't play around Mas. Jangan main-main ya. Iya, don't play around, iya. Apalagi sesuatu hal yang bersifat risk taker ya Mas ya. Risk taker sih kadang ada bagus ya, kalau memang tuh resikonya untung atau nggak untung. Nah itu benar, boleh Mas. Kalau resikonya untung atau nggak untung Mas, itu nggak apa-apa. Kalau pilihannya tuh kita untung atau nggak untung masih mending risk taker. Tapi kalau risk takernya untung atau buntung, nah itu kita harus berpikir ulang lagi Mas dalam memutuskan sebuah habit yang kata orang tuh nggak baik ya. Banyak hal, berjudi, terus suka kayak judi online, terus suka ini nih kayak ngerokok tuh yang nggak bisa berhenti, itu juga termasuk itu loh Mas, suka minum, suka
suka kita keranjingan untuk malam-malam tuh minum gitu loh, minum itu juga nggak bagus menurut gue sih. Ini sih dalam arti yang tadi Mas bilang itu, tapi ada sesuatu yang berhubungan dengan suatu istilah, Mas. High risk, high benefit. Iya, ada benernya juga. Nah, tapi itu kan dia yang kadang-kadang itu bisa, yang tadi kita sempat ngomong nih, waduh, gue saya taruhan 100.000. Ya dapatnya kecil-kecil. Andaikan gue taruhan 200.000, taruhan 200.000, andaikan 500.000, taruhan 500.000, andaikan 2 juta, taruhan satu babak, andaikan gue taruhan 2 babak. Nah kayak gitu-gitu kan. Padahal itu ya tadi itu high risk, high benefit. Kalau lu mau benefitnya tinggi, otomatis risknya juga tinggi. Sama di segala usaha seperti itu. The real gambler yang bener ya Mas ya. The real gambler yang bener. Kita tuh jago analisa untuk kayak misalnya gambler ya dalam hal ini Mas ya, kayak poker. Kalau poker sih susah sih, kalau menurutku poker tuh semua tuh tergantung luck sama mental ketika dia sama si yang bagi-bagi kartunya tuh Mas. Tapi kalau kayak kita bertaruh apapun menurut aku ya, kalau the real gambler itu adalah ketika kita mempertaruhkan suatu hal yang kita yakin menang ya Mas ya, boleh aja Mas, tapi begitu kita menang udah stop 2 bulan gitu loh, kita main lagi ketika kita udah yakin yang itu pertandingan, ibaratnya gitu Mas. Lu yakin bisa? Maksudnya kalau kita jago analisa. Iya benar-benar. Yang benar kayak gitu, seperti itu. Kalau yang 99% terjadi adalah kita udah menang ya, kita main terus, kita berasa jago kita nih, feeling kita bagus nih, kita main terus ya. Pasti ada satu titik kalau kita nggak berhenti pasti walaupun kita menang 7 kali, 1 kali kalah pasti semuanya Mas. Tapi begitu kita bisa main 1-2 bulan, kita habisin uangnya dulu, kita pakai, terus 2 bulan main lagi, kok kalah, kita punya komitmen gitu loh, kita jangan main 2 bulan gitu loh. Dan ini uang yang lebih gitu, uangnya lebih, jangan uang itu yang kita buat yang kita pakai dalam sebulan gitu ibaratnya. Nggak apa-apa, mau banyak pun nggak apa, tapi itu kita anggap nih yang bonusnya, ibaratnya kalau kita nggak ada uang ini pun nggak masalah gitu. Nah, kayak gitu Mas, maksudnya kalau yang bener Mas, sebenarnya Mas, iya, itu enak loh. Tapi kalau kita ngerasain jujur sih Mas, memang kata Mas bilang ya high risk high benefit ya, itu memang kalau lagi benefit itu tuh ibaratnya tuh kayak kita tuh bawaannya tuh bangun tidur tuh happy aja Mas. Iya, tapi kalau benefitnya kalau jadi minus nggak bisa tidur. Itu kalau orang ibaratnya marah-marah kita di jalan pun kita, aduh sorry ya, bisa gitu Mas kita Mas. Iya. Kita bisa hatinya tuh senang banget Mas itu Mas. Malah kadang kita bingung, aduh mau dibelanjain apa ini ya, kadang-kadang gitu Mas. Apa yang belum nih ya, gue belum ada ya, gitu Mas kadang-kadang Mas. Ya itu menariknya sih seperti itu sih. Iya. Nah, ya itulah lika-likulah, pasti gue yakin yang denger kalau yang suka penjudi atau apapun, gambling atau apapun, ya itu pasti pernah ngalamin lah sekali dalam hidupnya, mungkin 2 kali, kalau sampai 3 kali sih kacau, berarti dia nggak bisa tobat Mas. Kasihan orang tua kita Mas. Oke. Nah kalau keluarga kita juga kasihan. Nah, pasti efeknya tuh kok tuh pasti berlipat-lipat, maksudnya efeknya tuh ke orang-orang tuh terdekat kita Mas, keluarga kita, orang tua kita gitu loh. Pasti bakal kena imbasnya, gue yakin Mas. Betul. Nah justru itu nih, tadi yang gue bilang ini film ini menurut gue sih cocok sekali untuk ditonton. Cuman dalam arti jangan terlalu berharap seperti film popcorn atau istilahnya Coyun mikir mau apa kemarin nih pakai makan ini, terus habis itu di zoom, habis itu lagunya tegang, terus ada keringetan di sini gitu ya. Iya kan gitu, bukan kayak gitu sih. Jadi istilahnya itu berarti ini natural aja ya, kayak kita ngeliatin orang lagi main kartu, gaple, main apa ya, kalau kalah ya kita tahu aja. Yang paling mirip kayak Uncut Games dikit kali ya, kayak Uncut Games ada ya, faktor psikologisnya bermainnya tuh kayak Uncut Games, ada dengan ending yang mencengangkan nih Mas. Betul. Cuman bedanya kalau Uncut Games kan masih memainkan emosi tuh, bisa benar-benar ada di fokusin segala macam. Nah kalau kayak gini nih, istilahnya jangan berharap ada tiba-tiba ada mafia datang, jangan berharap. Oh iya benar. Karena ini natural ya, lu nggak berhubungan dengan mafia, lu berhubungan dengan istilahnya orang yang misalnya gue nih memberikan kepercayaan gue ya udah, dan gue
selama Mas Watching nggak tahu uang yang gue pakai, ya dia nggak bakal ngirim-ngirim orang, nggak bakal. Nah itu dia tuh, ini natural menurut gue sih natural. Nah itu tadi itu ini menjadi segi kuatnya, ataupun bagi beberapa orang malah segi kurangnya, karena beberapa orang itu merasa, aduh gue pengen ini yang tembak-tembakan, dikejar-kejar, mungkin dipukulin gitu sampai dia jatuh, lu mana uang gue, istilah kayak gitu. Mungkin kan ada beberapa yang kayak gitu kan. Dan dia mereka yang terakhir itu ya, ketika dia mempertaruhkan semuanya itu ya Mas ya, dia tuh juga udah ada persiapan Mas, kalau dia sampai kalah Mas, dia bakal keluar kota Mas, kabur dari yang nitip tas itu Mas. Betul, dia istilahnya kabur yang ninggalin kan, pacarnya segala macam. macam. Ninggalin pacarnya, ninggalin keluarga, dia mau tinggal di mana itu urusan belakangan lagi Mas. Itulah orang Mas. Nah itu dia tuh. Jadi istilahnya kalau menurut gue nih, kalian nonton masih ada di Netflix nih. Win It All, cari di Netflix. Posternya sangat sederhana, tapi kalian nonton aja, ikutin aja, karena ini benar-benar lika-liku kehidupan seorang yang terjerembab dan ingin berusaha untuk bangkit, dan istilahnya endingnya kalian bakalan geleng-geleng kepala deh endingnya itu. Endingnya itu salah satu adegannya tuh bakal membuat kalian tuh harusnya bisa bertobat Mas. Kalau menurut gue Mas, ya sedikit bertobat ya. Iya. Aduh itu endingnya benar-benar ampun itu. Aduh. Oke. Thank you banget nih Mas Watching nih. Kita udah nonton film Win It All nih, dan berarti satu film yang cukup istilahnya mengejutkan. Nah dengan istilahnya keadaan familiar, dalam arti keadaan yang benar-benar nggak terlalu dibombastisin, tapi dan kalian banyak orang nggak tahu ya. Dan banyak orang masih belum nonton pasti. Kalian nonton deh, karena ini bagus kok, bagus. Oke, Mas Watching, thank you banget Mas Watching. Nanti kita akan ngobrolin film-film lainnya, tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you.